wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas TIA22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas buat saya yang berjudul Digital Forensik dan Anti Forensik Digital. Apa itu digital forensik? Digital forensik yaitu proses identitas pengumpulan, analisis, dan menyimpan bukti digital untuk digunakan dalam penyelidikan hukum. Di mana digital forensik ini dipakai untuk penyelidikan dalam proses hukum. Terus tujuan dari digital forensik yaitu yang pertama untuk mengungkapkan fakta dan bukti digital. Terus yang kedua, mendukung investigasi hukum dan keamanan siber. Yang ketiga, mencegah atau mengatasi kejahatan siber. Contoh khusus seperti penipuan online, hacking, dan pencurian data. Terus mengapa digital forensik itu sangat penting? Karena mendukung proses hukum bukti yang valid dari ancaman internet dan eksternal, mendeteksi dan mencegah serangan siber secara proaktif. Terus di sini ada beberapa jenis digital forensik. Yang pertama yaitu komputer forensik, di mana komputer forensik ini fokus pada bukti di komputer atau di laptop. Terus yang kedua ada network forensik. Network forensik ini digunakan untuk menangani aktivitas jaringan seperti serangan DDoS. Yang ketiga ada mobile forensik. Mobile forensik yaitu menganalisis data pada perangkat mobile. Ada database, investigasi pada data yang disimpan dalam database. Terus yang kelima ada cloud forensik. Cloud forensik ini digunakan untuk menganalisis data yang disimpan di layanan cloud. Terus yang terakhir ada IoT forensik. IoT forensik ini digunakan untuk investasi perangkat IoT yang terhubung ke internet. Proses digital forensik. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama yaitu identifikasi, menentukan perangkat atau data yang relevan. Yang kedua, mengumpulkan, mengamankan data menggunakan teknik yang sesuai. Yang ketiga yaitu analisis, mana menganalisis itu menggunakan perangkat lunak untuk memeriksa bukti. Yang keempat ada pelapor, menyusun laporan yang akan digunakan di pengadilan. Terus yang kelima, prinsip penting. Prinsip penting ini integritas bukti, harus dijaga dokumentasi setiap langkah proses. Terus materi yang kedua yaitu apa itu anti forensik digital. Anti forensik digital ini teknik yang digunakan untuk menyembunyikan atau menghapus, mengacaukan bukti digital agar tidak terdeteksi. Tujuannya menghalangi proses investigasi forensik digital. Contoh, ekstraksi data, menghapus log sistem. Mengapa anti forensik dilakukan? Yaitu untuk melindungi privasi individu, menyembunyikan aktivitas ilegal, mengacaukan proses investigasi. Adapun teknik-teknik forensik digital. Teknik yang pertama yaitu ada data hiding. Data hiding ini menyembunyikan file menggunakan steganografi. Terus yang kedua ada data deletion, menghapus data secara permanen dengan alat khusus. Yang ketiga yaitu ada data obfuscation, yaitu mengubah format data agar sulit diakses. Yang keempat ada encryption, yaitu mengenkripsi file untuk mencegah akses tanpa kunci. Yang kelima, metadata,
manipulation, yaitu mengubah informasi metadata untuk mengacaukan bukti. Terus yang terakhir ada anti-forensic tool. Anti-forensic tool ini menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghapus jejak digital. Dampak anti-forensik digital. Adapun dampak positifnya untuk melindungi privasi individu dan mencegah akses ilegal. Terus ada pula dampak negatif dari anti-forensik digital. Yang pertama yaitu menyulitkan investigasi kejahatan dan membantu aktivitas kriminal dan membahayakan keamanan data. Kesimpulan, digital forensik membantu proses hukum dengan bukti digital. Dan terus anti-forensik digital menentang proses tersebut dengan teknik untuk menyembunyikan bukti. Pentingnya keseimbangan antara keamanan privasi dan keadilan. Terus yang terakhir, kolaborasi antar pihak penting untuk menghadapi tantangan. Mungkin presentasi saya cuman sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.